Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Syawalina, NIM 2288-2020 dari jurusan Pendidikan Sejarah semester 4 kelas A. Nah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan UTS mata kuliah KKL 2 yang diampu oleh Bapak Muhammad Anggi Farizki MPD. Orang-orang Jawa memberikan nama candi kepada kuil-kuil kuno karena mereka beranggapan bahwa bangunan-bangunan itu adalah makam dari orang suci yang tersohor. Hal ini berarti candi merupakan tempat pemakaman. 3 hal yang menjadi landasan dari pengertian tersebut. Yang pertama, karena adanya peti abu jenazah dalam bagian kaki candi. Yang kedua, adanya patung perwujudan atau lingga dalam bilik candi. Yang ketiga, adanya tempat bersemayam atau sementara sang dewa di bagian puncak candi. Banyak juga peneliti yang beranggapan bahwa candi adalah tempat pemakaman karena di dalam candi ditemukan abu yang dimana abu ini adalah abu jenazah. Penyelidikan yang menghubungkan antara abu jenazah dengan bangunan candi adalah penyelidikan yang dilakukan oleh Groneman dan juga Izerman. Dari hasil penyelidikan Groneman ini bisa ditarik kesimpulannya bahwa Candi Ijo tidaklah lain daripada sebuah bangunan pemakaman karena adanya 2 peti abu jenazah. Begitu pula dengan penyelidikan Izerman yang terdapat adanya tanda-tanda pembakaran. Tentu saja hal ini memperkuat pendapat bahwa dalam perigi-perigi candi ditanam abu jenazah. Dalam pengertiannya sebagai makam dapat kita gambarkan seperti ketika seorang raja wafat, jenazahnya kemudian dibakar dan sebagian dari abunya itu dibuang ke laut, namun sebagiannya lagi disimpan untuk dicandikan. Nah, abu itu ditaruh dalam sebuah peti abu yang dikotak-kotakan menjadi 9 lubang dan diberi penutup. Peti inilah yang ditanam di dalam candi, yaitu di dalam perigi yang sengaja disisakan dalam bagian kaki candi. Di India, candi itu berbentuk seperti bangunan kuil yang berfungsi sebagai tempat ibadah pemujaan dewa-dewi. Sedangkan di Indonesia, candi itu berfungsi sebagai tempat makam dari raja-raja dan juga berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Selain itu juga, candi di Indonesia memiliki fungsi sebagai tempat pendarmaan terhadap raja yang telah meninggal. Kemudian di India, candi itu dikenal dengan sebutan Dewa Graha yang memiliki arti sebagai rumah dewa. Sedangkan di Indonesia, candi itu dikenal dengan sebutan Candika Graha yang memiliki arti sebagai rumah dewi bernama Candika yang merupakan nama lain dari Durga, sang dewi kematian. Di India, candi itu berbentuk seperti bangunan kuil yang berfungsi sebagai tempat ibadah pemujaan dewa-dewi. Sedangkan di Indonesia, candi itu berfungsi sebagai tempat makam para raja dan juga sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Selain itu juga, candi di Indonesia berfungsi sebagai pendarmaan terhadap raja yang telah meninggal. Jadi, Candi Jawi ini adalah sebuah situs bersejarah yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, berdasarkan beberapa catatan sumber sejarah, Candi Jawi ini memiliki fungsi sebagai tempat pendarmaan dari Raja Kertanegara, yang dimana Raja Kertanegara ini merupakan raja terakhir dari Kerajaan Singasari.
dan wafat pada tahun 1292 Masehi. Dengan dibangunnya candi ini, Kertanegara pun didarmakan sebagai Siwa Buddha. Nah, rupanya Kertanegara juga menganut kepercayaan sinkretisme Siwa Buddha. Nah, selain itu juga ternyata banyak masyarakat di daerah tersebut yang juga menganut ajaran yang sama dengan Kertanegara ini, yaitu menganut sinkretisme ajaran Siwa Buddha. Kemudian dalam sebuah catatan juga menerangkan bahwa baik dari segi relief Candi Jawi ini maupun dari segi bangunannya memang bercorak Siwa Buddha. Oleh karena itu, Candi Jawi ini disebut sebagai candi yang bercorak Siwa Buddha. Awalnya memang candi itu disebut sebagai tempat makam karena pendapat ini itu ditulis oleh Raffles di dalam bukunya yang berjudul History of Java. Namun Dr. Sukmono itu menentang pengertian dari candi sebagai tempat pemakaman karena memang tidak ada bukti dalam peripih candi itu ada abu jenazah di Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Dr. Sukmono menentang hal terkait pengertian candi sebagai tempat pemakaman karena memang harus dilakukan penelitian lebih dalam lagi. Begitu pula dengan Van Erde, beliau juga beranggapan bahwa candi itu bukanlah sebagai tempat pemakaman, melainkan sebagai kuil tempat patung perwujudan dari seorang raja. Candi memang digunakan sebagai tempat pemujaan bagi dewa atau dewi. Nah, hal ini dipercayai oleh umat Hindu ataupun umat Buddha. Nah, selain itu, candi juga digunakan sebagai tempat pemujaan arwah nenek moyang. Ternyata dalam hal ini umat Hindu juga sering menggunakan candi ini sebagai tempat untuk memuja arwah ataupun tokoh yang sangat penting atau yang sangat memiliki peran penting dalam kerajaan yang bersangkutan. Nah, konon katanya masyarakat Hindu yang percaya bahwa arwah yang telah meninggal, arwah dari nenek moyang ini akan bersatu dengan dewa perwujudan atau yang menjadi penitisnya. Misalnya itu di Candi Simping yang berada di Blitar. Nah, candi ini itu merupakan tempat pemakaman dari Raden Wijaya yang dipercayai juga sebagai perwujudan dari Dewa Harihara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.